Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Diah Handayani Dewi SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jefar Sidik, NPM 22340241502. Saya akan mempresentasikan materi tentang bisnis dan etika guna untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Baik, saya mulai presentasinya. Pengantar bisnis dan etika. Definisi bisnis, kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Definisi etika, studi tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku manusia. Keuntungan dan etika. Etika tidak bertentangan dengan tujuan bisnis untuk mencari keuntungan karena keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Lalu tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada investor yang berminat sehingga aktivitas ekonomi bisa terhambat. Lalu keuntungan diperlukan untuk dapat menghidupi karyawan pada tingkat dan taraf hidup yang semakin baik. Perlunya etika dalam bisnis. Perlu dalam kepatuhan hukum, yaitu menghindari pelanggaran hukum dan sanksi yang dapat merugikan bisnis. Lalu perlunya etika dalam bisnis dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi, yaitu berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu perlunya peningkatan nilai perusahaan, yaitu nilai perusahaan meningkat melalui reputasi yang baik dan kepercayaan publik. Etika bisnis. Definisi etika bisnis, prinsip dan standar yang mengarahkan perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Prinsip utama etika bisnis, kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman, mengurangi resiko hukum dan finansial. Lalu ruang lingkup etika bisnis yaitu etika individu dalam bisnis, misalnya kejujuran dan tanggung jawab, etika organisasi, budaya perusahaan dan kebijakan etika, lalu etika dalam hubungan bisnis, misalnya seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Faktor pendukung etika bisnis yaitu pemimpinan yang beretika, pemimpin yang menjadi teladan, dan menjalankan praktik bisnis yang etis. Lalu faktor budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma perusahaan yang mendukung perilaku etis. Lalu regulasi dan kebijakan internal, peraturan pemerintah dan kebijakan internal yang mendorong praktik bisnis yang etis, itu juga faktor pendukung etika bisnis. Lalu pelatihan dan pendidikan, program pelatihan etika untuk karyawan agar memahami dan menerapkan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Kesimpulan, etika dalam bisnis melibatkan lebih dari sekadar kepatuhan hukum. Ini juga tentang tanggung jawab moral. Praktik etis membawa manfaat jangka panjang seperti reputasi yang baik, loyalitas karyawan, dan keberlanjutan bisnis. Komitmen terhadap etika harus berasal dari seluruh elemen perusahaan, dari pimpinan hingga karyawan, yang perlu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasional. Dengan integritas dan moralitas yang kuat, bisnis dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan adil, menciptakan nilai bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.